Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Sahabat Majelis Ta'lim yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita puji Allah dengan segala kenikmatan yang kita dapat hari ini dan hari-hari sebelumnya. Wabil khusus nikmat yang kita peroleh bisa bertemu, berkumpul kembali di majelis yang mulia, yang malaikat mengelilingi dengan sayapnya dan mohonkan ampun untuk kita. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kita dan keluarga ditambah kesehatannya, kemudian diberikan rezeki dari arah yang surga. Amin. Selamat datang pada semuanya yang akhirnya datang kembali, Pak Yanto, Pak Asep, Pak Bambang dan semuanya. Ya, malam ini kita teruskan lagi kurikulum mengenai zikir, pertemuan ke-8, zikir dan doa. Pertemuannya akan berjumlah 25. Jadi masih 17 pertemuan lagi ya. Zikir dan doa, baru kita teruskan masalah dzurriyyat. Hari ini, kemarin kita akan membahas masalah kondisi orang yang berzikir dan berdoa, yaitu kondisi hati dan kondisi fisik. Kemudian posisi badan dari orang yang berzikir dan berdoa, menghadapnya ke arah mana dan sebagainya semua ya. Sampai-sampai kemudian ujung-ujungnya bahwa doa terbaik adalah disertai dengan sholat. Ada 3 ya, kalau kita mau minta ampun dan tobat, sertai dahulukan dengan 2 rakaat sholat sunnah, baru kemudian menjalankan ritual doanya itu. Jadi itu semua posisi badan. Malam ini kita akan membahas posisi anggota badan. Kalau kemarin badan ya. Nah, anggota badan yang disorot di dalam syariat mengenai zikir dan doa itu cuma 2, tangan dan lisan. Sekarang tangan dulu. Malam ini bagaimana posisi tangan kita pada waktu berdoa? Minggu depan baru waktu berzikir. Jadi kita pisah sekarang nih. Tadinya doa dan zikir itu adalah merupakan kesatuan perbuatan. Sekarang untuk masalah tangan lain, berdoa tangan bagaimana, zikir bagaimana tangannya lain. Cuman sebelumnya saya ingin mengkaji masalah tangan. Jangan main-main dengan tangan. Saya ulangi ya, jangan main-main dengan tangan, karena Al-Quran menyorot soal tangan ini dengan kias. Jadi tangan itu mewakili sifat seseorang. Tangan mewakili perbuatan seseorang. Jadi jangan kita anggap enteng di tangan kita nih. Dalam sebuah ayat disebut al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Orang munafik itu laki-laki perempuan sama semua. Sifatnya sama. Ya'muruna bil munkar. Mereka pasti nyuruh perbuatan yang jahat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah perbuatan baik. Wa yaqbiduna aydihim, dan mereka menggenggamkan tangannya. Nah itu. Jadi Allah kasih kias, kasih sifat pada orang-orang munafik dengan berkata wa yaqbiduna aydihim, dan mereka menggenggam tangannya. Bukan berarti orang munafik genggamin tangan, bukan. Maksudnya mereka pelit, mereka bakhil, mereka kikir. Tangan yang diomongin. Jadi sifat orang munafik kikir itu digambarkan oleh Allah dengan tangan. Wa yaqbiduna aydihim. Hati-hati sama tangan. Kalau kita bukan di hal dunia, Pak Tom punya anak buah, disebut apa? Kaki tangan. Pak Tom punya orang setia, tangan kanan. Ini tangan kanan gua nih. Paham ya? Jadi tangan itu mewakili sifat, mewakili perbuatan seseorang. Digambarkan tadi itu. Al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd.
Orang munafik perempuan, orang munafik laki-laki sama. Ya'muruna bil munkar. Mereka pasti nggak demen sama yang ma'ruf, pasti nyuruh yang jelek-jelek. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang yang baik-baik. Wa yaqbiduna aydihim, dan mereka menggenggamkan tangannya. Artinya mereka kikir, mereka pelit. Tangan pertama tuh. Ya, buka suratnya, surat At-Taubah ayat ke-67. 67, Pak. 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan sama semuanya. Sifatnya apa? Ya'muruna bil munkar, nyuruh yang mungkar-mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang yang baik-baik. Wa yaqbiduna aydihim, dan mereka menggenggamkan tangannya, maksudnya pelit. Jadi tangan dinisbatkan oleh Allah pada orang munafik sebagai kikir, tapi pakai apa lisannya tangan. Yang kedua, Allah juga menggambarkan orang yang tukang biang kerok itu dengan tangan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat karena ulah tangan manusia. Belum tentu pakai tangan. Saya menteri, saya mau korupsi lobster, saya nggak perlu pakai tangan melakukannya, tapi saya merusak itu, saya pakai perintah aja. Tapi tetap Allah gambarkan sebagai bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia. Bayangkan tuh sifat orang yang curang digambarkan dengan tangan. Tadi kikir, yang kedua apa? Merusak. Itu ada di surat Luqman. Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Buka dulu ya. Saya cuma mau kasih bukti aja. Surat Ar-Rum Pak Sugeng ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, surat 30 ayat 41. Pak Agus sudah ketemu? Udah. Ya, jadi orang yang suka biang kerok, merusak bumi, korupsi segala macam, digambarkan dia melakukan kasabat aydin nas. Tangannya kerja, padahal belum tentu pakai tangan. Jadi menggambarkan sifat nih. Yang pertama tadi yaqbiduna aydihim, orang yang pelit. Yang kedua yang perusak. Yang ketiga kita udah denger nih. Ya. Coba Bapak buka ya. Dengarkan ini. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abi Lahab, dan pasti binasa. Kenapa kok yang binasa kedua tangannya? Ma aghna anhu maluhu wa makasab. Tidak berfaedah semua yang diusahakannya, dan hartanya nggak ada gunanya katanya. Ya kan? Terus apa lagi? Saya selana rong zatalahab, kelak dia akan melihat neraka jahanam yang bergejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah ini. Dan begitu pula bininya, si pembawa kayu bakar. Jadi tangannya Abi Lahab menggambarkan sifat dia dan istrinya yang tukang kompor, Pak. Tukang ngacoin di Mekah itu. Kenapa tangan yang dituju sama Allah itu? Tangan menggambarkan sifat dan perbuatan orang. Nah, kita ini mau ngomongin tangan, bagaimana posisi waktu doa mau berzikir. Ada manfaatnya. Tangan tuh ada manfaatnya jadinya gitu. Sebab tangan tuh bagian dari anggota badan yang nanti ditanya pada hari kiamat. Di hari kiamat, semua perbuatan kita, ya, semua amal kita
itu yang pertama kali ditanya adalah sholat. Iya kan? Sholat. Semua perkara yang ditanya pertama kali apa? Pembunuhan. Tapi semua anggota badan yang akan ditanya adalah anggota badan. Dulu kamu saya kasih sehat loh. Kok begini perbuatanmu gitu loh. Jadi termasuk tangan akan ditanya. Dan insya Allah nanti tangan kita di yaumil hisab dirubah oleh Allah jadi makhluk yang bisa ngomong. Al yauma nahtimu ala afwahihim. Kelak hari itu mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bicara. Wa ashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu buat selama ini di dunia. Tangan. Jadi peran dia itu sekarang kita melakukan sesuatu, menggambarkan sifat kita dengan tangan, dia merekam, kaki merekam itu. Kemudian nanti mulut dikunci, tangan bicara. Saya zikir. Kaki bilang benar dia zikir. Saya ngaji, benar dia ngaji. Tangan yang ngomong. Jangan main-main sama tangan. Jangan suka kesle. Jangan suka ngobel sembarangan. Lihat, Ustadz tuh ngomongnya kasar. Kenapa begitu? Tangan itu jangan kita remehin. Sekarang ente punya tangan normal, ente lebih lagi ditanya. Dulu kan saya kasih sehat tanganmu. Ya, jadi untuk kita yang normal-normal ini waspada dengan tangan. Kita lihat dulu. Hadis pertama dan hadis kedua ya. Apa kata Rasulullah mengenai anggota badan ini? Iya, tangan-tangan jahil. Hadis pertama dari Tirmizi itu mengingatkan kita kepada kenikmatan. Ya, ambil satu terus dikasih ke sebelahnya. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan, kalau tadi tentang amal ya, tentang kenikmatan, ya, adalah dikatakan kepadanya, alam nusihhalaka jismak. Bukankah dulu kamu badan ini saya kasih sehat, termasuk tanganmu, termasuk kakimu, termasuk matamu semua. Kita alasan, tapi kan saya dikasih sakit sama lo. Iya kan Pak Bambang? Saya dikasih sakit nih. Lalu Allah bilang, jangan berhujah dengan sakitmu. Su'eb ya. Nabi Ayub saya kasih sakit, tapi dia ibadah padamu. Mati kita dikunci begitu. Jadi sekarang tangan kita pakai aja untuk berdoa dan berzikir supaya ntar dia ngomongnya enak. Paham ya? Lihat hadis kedua. Hadis nomor 2, lihat. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beranjak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan tentang 1. Usianya, untuk apa dihabiskannya. 2. Ilmunya, apa yang telah diamalkan. 3. Hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Dan terakhir adalah mengenai wa'an jismihi fima ablah, dan jasadnya termasuk tangan ini, jisimnya, untuk apa dia gunakan. Apa bapak sering teken duit ngentit? Apa bapak sering nyolek-nyolek anak gadis orang? Semua ada ntar. Karena kaki jadi saksi. Jadi mulai sekarang kalau pacaran sama anak orang, ya, kakinya ditutup sama tong. Nah, kan dia nggak ngeliat, ya. Pusing gue lihat orang. Ya, tangan, ya. Jadi itu maksud saya pengen menerangkan aja kedudukan tangan Bapak itu sangat mulia sebenarnya. Nanti dia berubah jadi makhluk dia. Dia ngomong semua kita dikunci. Coba tuh.
Betapa sadisnya itu, ya. Oke, sekarang kita mulai posisi berdoa, ya. Posisi tangan pada waktu berdoa itu ada macam-macam, ya. Kita urut aja dulu. Kita mulai dari posisi berdoa tanpa tangan. Loh, kenapa ngomongin tangan kok sekarang doa nggak pakai tangan, gitu ya? Doa nggak pakai tangan itu lazim. Ada tafsir Al-Quran dari Imam Qurtubi membahas masalah surat Al-A'raf ayat 205 itu, yang berdoalah dengan penuh harap, gitu, ya kan? Dan takut dan penuh harap. Beliau membahas bahwa Allah tidak memerintahkan orang yang disuruh berdoa itu berkaitan dengan tangan. Jadi nggak apa-apa kalau berdoa nggak pakai tangan dan nggak ngadep kiblat. Oh, bisa diterima. Ini kan pendapat ya dari Imam Qurtubi. Bisa diterima kan? Ya, bahwa dalam di Al-A'raf 205 itu kan hanya disuruh berdoalah dengan khisyah, dengan watoma'a, dengan takut dan penuh harap, ya kan? Tapi di situ nggak ngomongin Allah memerintahkan berdoalah dengan tanganmu, nggak gitu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa ada doa yang nggak usah pakai tangan. Ya, kita lihat dulu pendapat Imam Qurtubi. Hadis nomor 6, bukan hadis itu ya. Itu pendapat dari Imam Qurtubi di dalil nomor 6. Ini menafsirkan ayat Al-A'raf 205 ya. Wa du'a'u hasanun. Doa adalah perkara yang baik. Kaifama tayassar. Dengan cara apapun yang paling gampang. Oke? Yang paling mudah. Doa adalah perkara yang dituntut pada manusia sebagai ekspresi perasaan fakir dan butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Menghinakan diri kepadanya dan tunduk kepadanya. Terkait caranya, jika mau hendaknya menghadap kiblat. Jika mau, ya kan? Hendaknya menghadap kayak kemarin kita udah ngomongin ya, hadap kiblat ya. Terus dan mengangkat kedua tangannya, dan itu baik. Berarti menurut Imam Qurtubi boleh-boleh aja doa angkat tangan. Itu kayaknya banjir ya. Iya, udah datang tin. Pak Tom dibilangin dulu deh. Jika tidak, maka tidak perlu melakukannya. Kata Qurtubi ini. Jika tidak, maksudnya nggak ngangkat tangan dan ngadep kiblat, nggak perlu melakukannya. Ya, Nabi telah melakukan hal tersebut, sebagaimana tersebut dalam banyak hadis. Nabi angkat tangan, ngadep kiblat. Ya, Allah berfirman. Nah, firmannya itu di Al-A'raf 205 kan? Berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan merendah diri dan takut padanya. Dan Dia Allah dalam ayat ini tidak menginginkan sifat tertentu terkait mengangkat kedua tangan maupun selainnya. Jadi sah. Tangan nggak main waktu doa tuh sah. Saya kasih contoh aja ya. Dalam sholat ada doa nggak? Rabbighfirli warhamni wajburni. Tangan nggak ngangkat kan? Angkat. Ya. Doa semua. Iya, hadis nomor 9. Ya. Di situ nggak disebut Nabi mengangkat tangan kan? Dari Ibnu Abbas dia berkata, kana yakulu bainas sajdatain Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nabi waktu antara dua sujud beliau mengucapkan, ya Allah ampuni aku, mengucapkan tapi tidak mengangkat tangan. Ya lucu aja, coba Dedek sholat di musola, duduk atau sujud langsung begini tangannya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kata Rasul kan, aliran apa lagi nih? Diusir dia dari musola. Ya, jadi nggak lazim. Walaupun doa mengangkat tangan itu ada, Nabi melakukan gitu. Yang kedua, hadis nomor 3. Lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, iza ataso ahadukum falyakul. Kalau kamu bersin, ya, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang lain berkata, yarhamukallah. Lalu yang lainnya dianya yang bersin berkata, yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa. Tapi musuh angkat tangan.
Alhamdulillah rabbil alamin. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti sah doa nggak angkat tangan itu. Tapi nanti ada doa yang harus angkat tangan. Karena doa tuh kalau udah isinya permohonan, kalau nggak angkat tangan, ente sombong. Ente kalau minta duit sama orang atau mau minjem itu, tangan mesti begini. Jangan bilang, pinjam dong duitnya. Tangannya di sini, pinjam duitnya. Minta duitnya 5.000. Gini. Nggak bekas kang kopi di Matraman. Di bekas dagang kelontong jadi gini. Al-fulus yuhyin nufus. Wa ma laysa al-fulus mampus. Ya, jadi ada yang doa yang harus pakai angkat tangan. Tapi ini sekarang saya ambil contoh yang nggak pakai angkat tangan dulu. Yang ketiga, yang terakhir, hadis nomor 8. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza aroda ayyata ahlahu qol." Apabila seorang hendak bersetubuh dengan istrinya, hendaklah dia membaca doa. Ini ada yang hafal nih. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janib syaitana ma razaqna. Baca doanya itu. Tapi angkat tangan enggak? Lu enggak baca doanya, main tusuk aja. Enggak jawabnya lo palsu. Boro-boro baca doa udah telanjang. Dia kan lucu kalau udah telanjang, udah siap masuk ketawa aja udah mulai deh. Habis corona dia embat tuh bininya. Mau soal angkat tangan. Bini kita bilang, "Pak lagi khotbah." Paham? Nah, itu boleh nggak angkat tangan. Jangan dipaksain juga, udah mau masuk nih. Allah makin kesel. Kata bini kita, "Ya udah Pak, udah nggak jadi ah." Pakai bawa-bawa Allah lagi kan begitu. Nggak seru. Yang seru tuh kita ngomong sama dia. Yuk kita mulai kan begitu. Tapi doanya sebelum mulai bisikin aja. Bismillah. Ya. Nah, itu doa-doa yang angkat tangan. Oke? Jelas ya? Jadi menurut Qurtubi sah doa nggak pakai tangan. Sekarang kita masuk pada mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan waktu doa. Dalil yang utama bahwa mengangkat tangan itu boleh dan memang ada adalah Allah sendiri yang berfirman di hadis kursi. Kata Allah, "Aku malu jika ada seorang hamba yang berdoa minta padaku dengan mengangkat tangannya, lalu dia pulang dengan tangan kosong." Berarti Allah mentolerir dan menyetujui orang doa angkat tangan. Ya, jelas ya. Jadi bukan bid'ah Pak doa angkat tangan. Cuman caranya nanti jangan terlalu lebay. Ada orang di kantor saya kalau habis Jumatan, habis doanya tuh begini. Orang naik motor besar. Awas ketabrak gitu. Ada caranya lah ya, ada caranya. Ya, jadi angkat tangan itu yang bilang, yang nyuruh bukan Rasulullah. Allah sendiri bilang, "Aku malu apabila ada hambaku mengangkat tangannya berdoa padaku, dia pulang dengan tangan hampa." Hadis nomor 4. Bang Aman tolong dibaca yang keras Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salman Al-Farisi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Hidup dan Maha Mulia, Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran qasibatain." Dia merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dan kembali dalam keadaan hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jelas ya. Jadi angkat tangan itu malah beradab kepada Allah. Ya. Kalau kita minta sesuatu yang khusus supaya kita besok menyelenggarakan pernikahan anak kita lancar-lancar aja,
Jangan kita ngomongin cuma ngeliat ke atas doang. Ya Allah sukseskan acara ini, jangan. Kata Allah, emang lu temen gue? Minta tuh lambang kita nggak punya. Minta antumul fuqara'u ilallah. Kata surat Fatir ayat 32. Kamu tuh fakir, aku yang kaya. Kata Allah, kamu yang butuh aku. Angkat tangan gitu. Jadi Bapak kalau bergengsi pada orang untuk begini, jangan Allah digengsiin juga. Pada Allah mesti angkat tangan. Cuman angkat tangan menurut keterangan dari Ibnu Abbas dalam doa hanya ada 3. 1 al-mas'alah, 2 al-istighfar, 3 al-ibtihal. Al-mas'alah itu ngangkat tangan sejajar pundak. Oke? Mau dia disedekap begini, yang penting sejajar pundak. Mau dia lebar nggak ada masalah. Ya. Mau gini kita lihat ke situ gitu. Jangan baca komik. Ya, ini. Yang kedua al-istighfar, nunjuk ke atas. Doanya nunjuk ke atas. Tapi khusus untuk istighfar. Jangan doa lain itu. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi kayak Petruk jadinya. Khusus istighfar. Yang ketiga al-ibtihal. Doa dengan mengangkat tangan menjulang ke langit. Ya Allah. Jangan dilakukan di rumah, Pak. Ntar anak Bapak bilang, udah lama Bapak begini. Ya, khusus. Cuma 3, itu keterangan dari pamannya Nabi, namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi angkat tangan dalam doa itu cuma 3. Ya, yang diomongin sama dia, padahal ada yang keempat. Yang keempat, tangan yang diangkat itu dihajar ke muka waktu habis doa. Nah, gitu. Saya sering ini nih pakai kacamata begini, ya saya copot dulu deh gitu. Tapi jadi ada 4 ya. 1 dia bisa sejajar pundak. Yang begini gimana Ustadz? Ya terserah. Makanya saya bilang di awal kemarin ada gerakan kita yang kita sendiri karang. Tapi nggak apa-apa itu, dibolehin dalam Islam. Nggak apa-apalah, mikir kali, ya kan? Iya malu. Iya nggak tahu lo kebanyakan minta lo gitu. Taat kagak minta mulu gitu kan? Ya. Oke, lihat keterangan Ibnu Abbasnya, hadis nomor 7. Dari Ibnu Abbas dia berkata, al-mas'alah, ya, al-mas'alah bukan pakai ain ya, atau permohonan, hendaknya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sepadan dengannya. Al-istighfar atau minta ampun, hendaknya kamu menunjuk kepada dengan 1 jari. Dan al-ibtihal, bicara sepenuh hati kepada Allah, hendaknya kamu mengulurkan kedua tanganmu semua ke atas. Ini paham ya? Paham kan? Apa paham mau puisi? Oh iya praktek. Ya. Biasanya yang angkat ke atas tuh ibtihal tuh orang kepepet. Naik ferry dari Bakahuni ke Merak, tengah-tengah angin puting beliung. Dia nggak mungkin gini doang tuh. Kata sebelahnya, kenapa lo? Lagi doa. Kagak, Allah tolong gitu kan. Jadi, tapi jangan dikarang-karang ekspresinya. Wahai Tuhanku, ya nggak usah. Ya terlalu ngarang. Ya, pokoknya ekspresinya langsung spontan gitu. Nah kita lihat sekarang, yang al-istighfar itu hanya Nabi yang melakukan dulu. Waktu khutbah Jumat, ketika khutbah kedua, Nabi berkata, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sabiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibat daimat. Setelah itu Nabi bilang Rabbana atina, Nabi angkat begini. Rabbana atina. Jadi istighfarnya khusus begini. Maksudnya apa? Cuman dia yang bisa ampunin. La yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu maksudnya. Tauhid. Ustaz kok pinter ya Ustaz? Apa Ustaz profesor gitu kan ya? Enggak ada yang ngakuin. Bayar kagak loh, ya. Gitu. Khusus nunjuk gitu. Nah, ini juga
kesaksiannya itu dari sahabat yang melaknat sahabat lain. Kacau nih hadis nih. Jadi ada sahabat ngelihat sahabat lain khotbah Jumat tapi begini. Dia bilang, celaka khotbahnya. Aku melihat Rasulullah nunjuk kok waktu istiqlal gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai aja. Jadi kalau Bapak nanti khotbah, jangan di rumah, Pak. Ya. Astagfirullahalazim. Jangan begitu, bini bilang Bapak udah gila. Ya, tetap astagfirullah biasa aja. Ini khusus untuk ceramah khotbah itu. Dan hanya untuk minta ampun. Kalau doa lain jangan begitu lagi, ya. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Umarah bin Ru'aibah bahwa suatu ketika dia melihat Bisri bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Maka dia pun berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Loh, khotib kok dilaknat. Ya kan? Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW. Beliau tidak menambah lagi setelah memberikan isyarat tangan dengan tangannya seperti ini. Dia pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya ke atas. Jadi sahabat yang cerita ini hanya sekali melihat Rasulullah khutbah gitu loh. Memang Rasulullah khutbah dengan istighfar selalu begini. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibat da'imat Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Itu ada nanti di hadis dari Enggak saya bawa hadis ini panjang, Pak. Ntar Bapak ngantuk ya kan. Ngaji kan ngantuk di sini kan. Makanya ngopi. Datangnya setahun sekali. Ya. Udah? Cukup ya? Itu yang istighfar. Sekarang kita masuk ke al-mas'alah yang sejajar dengan bahu, ya. Nabi ngalamin waktu lempar jumroh. Ya. Hadis nomor 1. Dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melempar jumroh ula dengan 7 kerikil. Oh iya. Ini udah, biar aja Pak. Dibagiin biar cepet. Ya. Bilangin Bambang, hadis kalau di luar dijual 500.000, di sini gocap aja gitu. Ya elah. Enggak, ini kan ngukur aja, biasanya itu dikasih 10 hadis sudah langsung kantuk. Ternyata masih seger-seger, ya udah hajar. Tuh, Rudi ngambil 2 buat apa sih, Rud? Buat apa, Rud? Buat bungkus kacang. Dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melempar jumrah ula dengan 7 kerikil. Kemudian bertakbir pada setiap kali lemparannya. Ya, kemudian dia maju hingga sampai pada permukaan yang datar, dia berdiri menghadap kiblat dengan agak lama, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ya, terus ke jumroh yang lainnya. Di akhirnya dia bilang, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Jadi Bapak habis lempar jumroh nanti, ya, insyaallah naik haji semua. Amin. Amin. Karena di umroh nggak ada jumroh, Pak. Jadi jangan bercita-cita cuma sampai umroh, harus haji, ya. Di umroh nggak pakai lempar jumroh, ini di haji. Waktu lempar jumroh selesai, ngadep kiblat langsung doa. Waktu lempar jumroh bilang Bismillah ya Allah Akbar, tapi doanya langsung sejajar begini, tidak mengangkat, tidak pula begini, ya. Yang kedua waktu tawaf, hadis nomor 2 dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW berangkat lalu masuk Mekah. Kemudian menghadap Hajar Aswad dan mengembangannya, lalu beliau tawaf di Ka'bah dan mendatangi sofa lalu mendakinya sambil memandang ke Ka'bah. Farafa'a yadaih, lalu mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau menyebut asma Allah dengan apa yang dikehendakinya lalu berdoa. Jadi angkat tangannya sejajar dengan bahu. Jadi boleh doa begitu, Pak. Dalam posisi duduk, posisi lagi doanya begini. Boleh doa dengan zikir itu yang nggak pakai angkat tangan, banyak kan? Doa mau pakai baju, doa mau pakai apa? Jadi jangan
Bapak lihat pokoknya kalau permohonan khusus pakai angkat tangan. Kalau zikir-zikir mau makan segala macam nggak usah angkat tangan. Ya. Saya mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Kucing lewat, buat dia ambil ikan asin kita, habis sudah. Habis, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Nggak usah pakai angkat tangan, doa-doa begitu, ya. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu yang ibtihal. Hadis nomor 6. Ibtihal itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau istisqa, minta hujan. Dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu bercerita kepada mereka bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangan dalam doa-doa yang beliau lakukan kecuali dalam doa istisqa. Maksudnya nggak pernah ngangkat tangan sampai tinggi gitu loh. Jadi ini bukan hadis yang melarang orang angkat tangan doa. Tidak pernah Rasulullah doa setinggi waktu istisqa ini, ya. Pada saat itu, lihat ya, fa innahu kana yarfa'u yadaihi hatta yura bayadu ibtoi. Beliau mengangkat tangannya sampai tampak ketiak beliau yang putih. Sampai keceknya kelihatan, Pak. Kalau gini kan nggak kelihatan. Sampai begini, minta hujan ya Allah, minta hujan. Kelihatan. Jelas ya? Jelas. Jadi ini khusus Bapak, maaf ya, naik bis sampai ke apa tuh daerah Jawa Barat yang begini tuh, tiba-tiba remnya blong gitu, angkat tangan, tolong ya Allah gitu, kirimin malaikat maut lewat lu semua, satu bis lewat ya gitu ya. Jadi tuntunan bagian kan nggak salah. Iya, nggak salah dia, karena khusus. Juga Rasulullah cerita soal musafir yang angkat tangan di gurun tuh, minta tolong sama Allah. Hadis nomor 9. Hadis 9, lihat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah memerintah pada kaum mukmin seperti yang telah diperintah pada utusannya. Allah berfirman, terus ya firman-Nya. Kemudian Rasulullah menyebutkan cerita seorang musafir yang rambutnya acak-acakan. Ya, yamuddu yadahi ila samai. Terus ya Rabbi, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram dan sebagainya. Maksudnya dia ngangkat tangannya sampai tinggi banget. Ya Rabbi gitu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ditanya sekarang ngangkat tangan dalam doa ada berapa? Ada 3. Yang satu apa namanya? Al-mas'alah sepundak. Al-istighfar nunjuk ke atas. Al-ibtihal ngangkat tangan ke atas. Gampang. Oke? Apalinnya gampang. Al-mas'alah, al-istighfar, al-ibtihal. Dapat ilmu kan? Iya. Duitnya dong, jangan lupa. Nah, restorannya. Kemudian yang keempat adalah membasuh wajah dengan tangan yang dipakai doa tadi. Jadi ini beradab pada Allah. Kalau orang dari tasawuf mengartikan basuh wajah itu gini loh. Kita mantulin doa kepada Allah ke tangan kita. Terus kita berharap apa yang kita minta itu Allah kirimkan dulu ke tangan kita pendahuluannya. Lalu kita tempel ke muka kita gitu. Kalau tasawuf, ini nggak perlulah ya kan. Pokoknya ini dilakukan Nabi aja. Terus ke tangan. Nggak tahu Pak nanya apa terserah. Yang penting nggak usah ragu-ragu untuk membasuh wajah ini. Sebagai tanda kehinaan diri kepada kita pada Allah. Ya, hadis nomor 3 dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza da'autullaha fad'u bibutuni kaffaika wala tad'u bizuhrihima fa iza faraghta famsah bihima wajhak." Apabila kamu berdoa pada Allah, berdoalah dengan kedua telapak tanganmu. Jangan berdoa dengan punggung tanganmu, jangan dibalik. Enggak begini, ya. Tapi berdoa gini.
Jangan begini. Terus jika kamu telah selesai, basuhlah wajahmu dengan kedua telapak tangan tersebut. Basuhnya nggak ada peraturan, mau dibasuh begini, mau di ini doang tempel, yang penting muka, telapak tangan ketemu dengan muka. Tapi jangan kayak emak-emak pakai vaselin, nggak usah ya, lebay. Ya. Di kaca kan begitu. Tawa lu udah kangen deh, udah 6 bulan nggak ketemu. Nah, yang kedua kesaksian dari Umar bin Khattab, hadis nomor 10. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW jika mengangkat kedua tangannya dalam sebuah doa, maka beliau tidak menurunkan keduanya sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya itu. Jelas? Jadi ini disunahkan, karena ini sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Ya kalau mau ngaku ikut Nabi ya lakukanlah, ya jangan gengsi. Basuh mukanya. Pak Sugeng kalau doa kenapa lebar-lebar begini? Amin. Oh, masalah. Nggak apa-apa lebar asal masih sepundak, Pak. Jangan dibawa begini. Tapi terlalu baik. Iya. Nanti Allah lu mintanya seberapa selalu pakai banyak. Oke, jelas ya. Belum ada komen ya. Kemudian sekarang tadi udah nggak pakai tangan, kemudian mengangkat tangan. Sekarang yang terakhir di malam ini adalah meletakkan tangan pada anggota badan. Jadi doa sambil meletakkan tangan pada anggota badan, baik anggota badan sendiri maupun anggota badan orang lain. Doa juga itu namanya. Tadi doa begini, dan begini, atau nggak pakai tangan sama sekali. Sekarang doa ya dengan meletakkan tangan pada anggota badan, entah dia punyanya sendiri atau anggota. Pak Yutom. Nah, sebagai contoh untuk meletakkan tangan pada anggota badan ada dua kan, anggota badan sendiri dan anggota badan orang lain. Anggota badan sendiri contohnya adalah self healing. Rasulullah menyuruh kita untuk mengobati diri sendiri setiap hari ya, dengan memegang anggota badan yang sakit. Dengan bacaannya jelas. Bismillah 3 kali dengan kalimatnya 7 kali. Hadis nomor keempat. Kita lihat ya. Dari Utsman bin Abul As-Saqafi bahwanya dia mengadukan rasa sakit di tubuhnya pada Rasulullah SAW sejak dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul." Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan habis itu bacalah 7 kali. Ya, bacaannya adalah A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi misalnya dada kita yang sakit atau tangan kita yang sakit, maka letakkan tangan di situ, wudu dulu segala macam ya, supaya lebih beradab. Lalu Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi qudratillah A'udzu bi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi 7 kali. Lalu yang terjadi apa? Ya. Sebanyak 7 kali. Sahabat banyak yang melaksanakan ini. Bahkan Siti Aisyah sembuh dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi, Bapak pusing, sakit kepala banget, udah ngebet banget. Kepalanya pegang, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahdzir. A'udzubillahi min qudratihi, pelan-pelan aja. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu dan seterusnya itu. Kalau di sholat Nggak apa-apa. Tapi kan itu tangan bukan begini. Iya. Tangan bukan begini, tapi mengegang anggota badan. Paham?
Itu. Jadi ada cara berdoa begitu. Ini Ya. baru tahu tapi udah saya laksanakan duluan. Jadi habis sholat kaki saya yang ya Allah ya perkara cuma begitu. Biasa doa. Ini Allah semoga kakiku istriku udah rasa muntah gitu. Oh iya bagus itu. Saya pegang ini. Jadi saya habis pokoknya ya habis apa? Habis zikir apa gitu. Terus saya pegang. Masih sopan pada Allah. Orang Madura nggak sopan sama Allah. Ada nelayan orang Madura, dia nelayan profesinya. Dari pagi sampai sore nggak dapat ikan. Dia nengok ke atas. Mosok katanya Rahman Rahim. Gua dapat ikan gitu. Masuk ikan 3, kluk ke perahunya. Katanya Rahman Rahim, mosok cuma 3. Akhirnya ikan semuanya numplak ke perahunya gitu. Ya udah, dia terus ke darat kan. Wah begitu dong namanya Rahman Rahim. Dia lihat ada api situ. Ada orang bilang, "Cak, itu rumahmu terbakar," katanya. Dia lari, dia bilang sama Allah, "Persoalan di laut jangan dibawa ke darat dong," katanya. Saking deketnya sama Allah gitu. Itu masih sopan tadi. Ya Allah sembuhkanlah gitu. Kalau orang Madura udah ngajak ngomong gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua yang buat diri sendiri adalah ritual sebelum tidur. Ritual sebelum tidur. Hadis nomor 7. Lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila akan tidur, lihat ya, akan tidur, jama'a kaffaihi summa nafasa fihima. Beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya. Ini doa ini Pak, gitu ya. Terus lalu membacakan kepadanya Qul huwallahu ahad di tangannya itu, dan Al-Falaq dan An-Nas. Baca. Habis itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya tadi ke seluruh tubuhnya yang dapat dia jangkau, dari kepala, wajah, depan tubuh 3 kali. Saya ulang ya. Pertama disatuin dulu, ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan sampai Anas selesai, usap dari kepala sampai segala macam itu. Diulangi lagi 3 kali. Saya tanya, doa apa itu? Jadi jangan bilang wah bid'ah. Rasul yang nyentauin. Kalau saya lain itu. Gimana? Itu saya nangis saya mungkin kesama. Saya baca dari Yasin sampai ini keluarnya udah gitu kepala saya gitu. Jidat. Oh, berarti Nabi Sugeng sallallahu alaihi wasallam. Jidat. Udah tahu dia. Udah tahu. Lu kenapa enggak ngajar di sini? Khusus itu. Jelas ya, Pak ya? Jadi doa ada yang enggak pakai tangan, angkat tangan, sebahu, nunjuk, angkat ini. Ada yang ngusap-ngusap badan sendiri. Cukup ya Pak ya? Hah? Untuk ngebilangin orang kita dengan orang gila kita. Iya. akhirnya nemu juga kan. Gila. Tapi kalau kita mendalamin maknanya bisa bahwa Rasulullah itu saking percayanya sama Allah, dan surat yang 2 itu Al-Falaq An-Nas itu turun karena Rasulullah setelah disihir kan. Beliau disihir, Jibril meruqyah, saya ruqyah kamu dengan izin Allah supaya kamu sembuh. Saya ruqyahmu dengan nama Allah. Habis itu turun 2 ayat itu. Coba lihat artinya. Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung pada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ya. Terus apa? Ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan manusia, allazi yuwaswisu, yang membisikkan fi sudurin nas, dalam dada manusia, dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari bisikan jin dan manusia. Itu An-Nas. Al-Falaq juga begitu kan. Aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh, Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, dan seterusnya itu. Jadi ini dibaca oleh Rasul sebelum tidur. Lakukan dan kalau bisa diajarkan kepada istri dan anak semua. Jadi misalnya jam 9 kita tidur, ayo mulai, semua bunyi. Tiup. Gitu, ya.
Ya, jangan kayak niup lilin. Happy birthday itu you tiup lilinnya. Enggak benar. Nafasa itu artinya meniup dengan agak panjang. Gitu. Jangan sekali gitu, ya. Kalau sekali kayak dukun, kayak dia tadi, nebah aja dikeplak palanya, pakai. Sembuh loh, sembuh. Yang ada benjol. Nah, itu anggota badan sendiri. Sekarang anggota badan orang lain. Lihat hadis nomor 5. Anggota badan orang lain ya, sekarang ya. Hadis nomor 5. Dari Aisyah dia berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izashtaka minna insanun masahu biyaminihi summa qala. Apabila seorang di antara kami sakit, maka Rasulullah SAW mengusapnya dengan tangan kanan beliau sambil membaca Allahumma rabban nas ashibil ba'sa wasyafi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Ya, jadi kita kalau nengok orang sakit tuh begitu, Pak. Kalau udah akrab loh, Pak. Kalau belum kenal jangan. Ya, kalau udah akrab udah kenal gitu. Atau juga jangan ke lawan jenis. Udah janda sakit datang, Allahumma rabbana sasibil bahasa, yang ada ente tegang. Ya. Saya punya ketawa, saya pun sering begitu. Ya, jadi ini kita sebagai orang yang nengok orang sakit, datang, ya jangan tanya yang sakit apanya. Nanti kalau ada perempuan, ini payudara saya sakit. Wah, bukan sakit secara umum, maka yang paling netral pegang palanya. Pegang palanya. Ya, kalau dia lebih tua ya mungkin dia tersinggung bahunya atau tangannya. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa wasyafi anta syafi la shifa illa shifauka diusap, masahu itu diusap. Yang lain yang enggak melakukan itu amin. Jangan lu main pegang-pegang aja orangnya. Jangan. Amin. Terus lu salah baca kali. Baru serius-serius juga. Jadi bilang ilmu di mana itu kan? Yang terakhir adalah kalau bapak lagi mau menikahi wanita, setelah selesai akad nikah, maka pegang bun-bunannya, terus doa di situ. Rasulullah lakukan. Ubun-ubunnya dipegang. Hadis nomor ke-8. Hah? Udah cukup 3 aja udah elah. Mau nambah lagi. Dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang kalian menikahi perempuan, ya baik-baik ya, fal ya'khus binasiyatiha wal yad'u bil barakah. Peganglah ubun-ubunnya dan berdoalah minta keberkahan dengan mengucapkan itu doanya tuh, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Aku minta kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan apa yang dia munculkan pada pernikahan, dan aku berlindung padamu dari keburukan istriku dan keburukan apa yang dia munculkan pada pernikahan. Tapi itu kan doa. Pegang bun-bunannya, ya. Kalau dia berontak gini rambutnya. Bukan sokongan itu namanya. Hah? Bukan. Ya kalau di Jawa mungkin itu, istri kan sungkem. Ah, pegang sekalian. Gitu. Iya. Ya. Jadi itulah jenis-jenis tangan dalam berdoa. Mau diterusin zikir nggak? Jangan ya. Minggu depannya soalnya banyak zikir nih. Hadisnya banyak dan waktunya juga mepet. Situasinya nggak mungkin. Lama-lama pernikahan untuk seorang putri ya, kita punya putri kira-kira. Bukan. Kita mau nikah sama orang. Oh, kita menikah. Iya, sama orang. Oh, jadi sekarang saya telat itu kita pegang. Ntar bangunin mah. Bangunin bang. Gue dulu lupa sama sekarang juga. Pak Is gitu jawabannya. Kan udah telat. Ya ambil lagi cari yang lain. Tadi itu belum gue jalanin. Oke. Sebelum saya tutup ya kita simpulkan dulu bahwa
mengangkat tangan, tangan tuh berkegiatan dalam doa. Ada yang betul-betul dia praying, nggak berkegiatan untuk doa-doa yang umum, masuk WC, naik kendaraan segala macam, ya kan? Ada juga yang kemudian mengangkat tangan. Menurut Ibnu Abbas ada 3 macam, tapi ditambah satu lagi. Yang 3 macam itu adalah al-mas'alah, al-istighfar, dan al-ibtihal, ditambah dengan membasuh wajah. Itu kan kesimpulannya begitu ya. Kemudian tangan juga berperan dalam doa dengan cara meletakkan tangan kita pada anggota badan, baik anggota badan diri kita, dicontohi dengan tadi waktu sakit atau waktu apa tadi? Doa sebelum tidur. Kemudian pada orang lain untuk waktu kita nengok orang sakit atau waktu kita mau menikahi istri kita. Apa ada pertanyaan sebelum saya buka hafalan? Saya pertanyaan dulu, nggak berkaitan dengan. Oh, boleh. Tapi ada juga ini saya mendengar ini nih yang Ustadz dulu Ustadz dulu Muslim masuk Nasrani saya bilang Rasulullah meninggal katanya diracun. Oh iya, jadi Rasulullah itu pernah diracun 3 kali. Yang satu ketahuan karena Rasulullah dikasih paha kambing oleh seorang wanita. Kemudian dalam satu peristiwa paha kambing itu dari orang Yahudi itu bicara langsung sama Rasulullah. Udah pernah ya ada hadisnya di sini ya? Ya. Tolong jangan makan saya. Saya dikasih racun. Sehingga Rasulullah ngasih tahu pada sahabat lain racun. Yang kedua, Rasulullah sudah memakannya dan kemudian menyuruh sahabat untuk memanggil si cewek itu dan ngaku bahwa dia meracun. Tapi Rasulullah diruqyah oleh Jibril. Nah, yang ketiga, Rasulullah tidak berhasil diracun. Jadi tiga-tiganya nggak membawa bekas pada Rasulullah, tapi dia bukan mati diracun. Ya, kesimpulannya ya dia mati bukan karena diracun, tidak berhasil lah. Tidak berhasil. Jadi kan saya tahu betul Ya. Udah pernah sih ada hadisnya di sini mengenai apa dulu ya? Oh, beliau diracun. Di Monaco. Ya. Oke. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.